Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan itu indah. Tak terasa ya, kita sudah memasuki hari ke-10 puasa. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, kelancaran. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, tema yang akan kita bahas pada hari ini, Qiyamul Lail. Oh ya Ustadz, saya mau bertanya. Ya, Yang dimaksud dengan Qiyamul Lail itu? Qiyamul Lail. Iya, maksud saya seperti itu. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu bangun di malam hari, Mbak Aura. Jadi maksudnya adalah menghidupkan malam hari. Di mana di malam hari itu kita disunnahkan untuk bangun. Ya. Kapan bangunnya itu Pak? Yaitu min thulutsayil lail katanya dalam Al-Quran itu. Yaitu di sepertiga malam. Antara sekitaran kalau kita lihat jam itu sekitar jam 1:30 atau sampai subuh lah. Seperti itu. Jadi sepertiga malam yang terakhir. Nah, disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk sholat tahajud, membaca Al-Quran. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran itu disebutkan Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di mana pada sebagian malam kita disunahkan atau kita diperintahkan untuk melakukan sholat tahajud sebagai apa? Untuk sebagai tambahan ibadah kita. Memang kita diwajibkan sholat, ada kewajiban sholat 5 waktu gitu ya. Iya. Ada kewajiban sholat 5 waktu, itu yang wajib. Akan tetapi dalam sholat itu kadang sholat kita belum sempurna, sholat kita mungkin kurang khusyuk, maka kalau bahasa Jawanya itu bolong. Ya, lubang-lubang itu kita tutupi dengan sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah, termasuk sholat malam. Sebenarnya sholat sunnah itu, ibadah-ibadah sunnah tidak hanya sholat malam. Ada sholat namanya qobliyah ba'diyah, yaitu sholat yang mengiringi sholat 5 waktu. Qobliyah itu sholat sebelum masuk waktu sholat yang wajib. Kalau ba'diyah itu setelahnya. Ya. Kemudian juga ada sholat duha. Nah, pada malam hari ini kenapa sangat dianjurkan? Karena pada malam hari ini waktunya orang tertidur. Nah, disitulah waktu yang sangat mustajab, yang insya Allah apa yang menjadi keinginan kita dengan sholat tahajud, dengan bangun di malam hari itu akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Seperti hadis Rasul itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan kemudian mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lampau. Dan keutamaan sholat di malam hari itu banyak sekali, termasuk Allah akan memberikan kita derajat yang tinggi. Ya. Jadi di malam hari, khususnya pada bulan Ramadan ini, banyak kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan. Seperti ya tadarus Al-Quran. Mbak Aura kan malam tadarus Al-Quran. Saya lagi datang bulan. Oh, lagi datang bulan. Ya berarti itu adalah cuti. Ya. Iya, cuti. Diberi masa istirahat. Nah itu termasuk rukhsah ya. Sebagaimana yang tema kita beberapa hari yang lalu itu bahwa bagi orang yang haid seperti atau orang yang mungkin hamil itu ada keringanan ya untuk tidak melakukan ibadah puasa, baca Al-Quran. Nah, bagi kita yang istilahnya tidak ada halangan, maka harus mengisi malam-malam bulan Ramadan itu dengan baik. Masuk juga di malam hari ya sepertiga malam itu. Jangan sampai, pada bulan Ramadan ini pasti malam hari itu kita bangun. Untuk apa? Untuk sahur. Jangan sampai bulan Ramadan atau malam hari kita itu hanya kita manfaatkan untuk makan sahur. Ya.
Tapi sebelum kita sahur, sahur itu kan yang disunahkan adalah mengakhirkan. Iya. Jadi di akhir disunahkan kita tuh sahur itu di akhir-akhir malam, yaitu hampir subuh lah, setengah jam sebelum imsak lah, anggap seperti itu. Nah, kalau kita sudah bangun dari jam 2, maka kita manfaatkan waktu luang itu untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, Berzikir, berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Banyak keutamaan atau pahala yang didapat untuk orang yang membiasakan diri bangun di malam hari. Ya. Termasuk juga ketika kita sholat 5 waktu itu, waktunya paling panjang itu adalah sholat Isya. Ya. Sholat Isya itu waktunya ketika hilangnya mega merah atau habisnya waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Nah, ada sebagian ulama yang menganjurkan menganjurkan untuk melakukan sholat Isya itu di sepertiga malam. Untuk apa? Supaya bisa juga melaksanakan sholat tahajud. Ya. Tahaddus bin nikmah, bukan Ustadz ini mau sombong, tidak. Ketika di pondok itu kita oleh kiai itu bahkan kadang diajak sholat Isya itu ketika malam hari. Ya, tidak ketika baru waktu Isya masuk langsung sholat, tidak. Bahkan kadang kita diajak ketika jam 2 malam. Sekalian sholat. Nah, sholat malam hari itu ada 2. Ada dua, yaitu yang pertama adalah sholat hajat. Sholat hajat itu dilakukan ketika kita sebelum tidur. Kemudian yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu dikerjakan ketika kita sudah bangun tidur, setelah bangun tidur. Jadi kalau kita misal dari Isya itu tidak tidur, maka sampai subuh anggap, maka itu tidak dinamakan sholat tahajud karena kita belum tidur. Ya. Jadi sholat tahajud itu setelah tidur, kemudian bangun, kemudian sholat itu disebutlah tahajud. Nah, ketika sebelum tidur maka disebut dengan sholat hajat. Ya. Sholat hajat itu apa sih, Pak? Hajat itu dari artinya sendiri, hajat itu adalah keinginan atau kebutuhan. Jadi barang siapa yang punya hajat, punya keinginan yang ingin dikabulkan oleh Allah, punya cita-cita, yaitu sholat hajat. Juga sholat tahajud sama. Jadi intinya sholat itu adalah mengharap ridha Allah, kemudian meminta apa yang kita inginkan. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepada Allah, maka akan aku kabulkan, kata Allah. Nah, waktu doa yang mustajab, yang banyak dikabulkan oleh Allah itu salah satunya di malam hari. Ya. Sebagaimana keutamaan sholat malam itu, yang pertama pasti dia akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tadi itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Para siapa yang sholat di malam hari, Allah akan angkat derajatnya dengan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Kemudian bagi orang yang derajatnya tinggi, ya otomatis balasannya tidak ada lain, yaitu surganya Allah. Ya, bagaimana dalam Quran surat Ad-Dariyat itu disebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah pasti tidak ada lain balasannya adalah surga. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 19 itu, yang artinya tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang masa hidupnya sedikit tidur pada malam hari. Kemudian juga di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Itu adalah potongan dari Quran surat Ad-Dariyat. Dari ayat itu bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika kita ingin menjadi orang, dianggap orang yang bertakwa di sisi Allah, orang yang ingin masuk surganya Allah, maka salah satu caranya yaitu tidak memperbanyak tidur. Artinya sedikit tidur. Memperbanyak ibadah. Jangan sampai tidur terus. Kita tidur dari jam 7 malam sampai bangun lagi jam 4. Kemudian siang masih ditambah tidur. Bahkan kalau pernah dihitung, ya,
Kalau bisa dihitung ya, kalau dihitung ketika kita umur 60 tahun, 60 tahun. Satu contoh, usianya Pak Haris 60 tahun. Nah, jika dihitung kita dalam sehari itu tidur 8 jam, maka usia kita itu 20 tahun itu hanya untuk tidur. Kalau kita tidur dalam satu hari satu malam itu 8 jam. Dihitung dikali sampai 60 tahun itu bisa dianggap 20 tahun usia kita itu hanya untuk tidur. Ya, maka dari itu ketika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, salah satunya ada yang mengatakan juga sedekah, ya, sedekah, amal jariah, memberi makan kepada orang miskin. Salah satunya yaitu juga sholat malam atau kurangi tidurnya seperti itu di malam hari. Karena pada malam hari itu adalah waktunya orang tidur dan malam hari itu di sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajab ketika orang lain pada tertidur kita bangun bermunajat kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Jadi dari pembelajaran kita hari ini atau kajian kita hari ini bisa diambil hikmah bahwasanya atau diambil pelajaran bahwasanya kita bulan Ramadan ini harus memaksimalkan semaksimal mungkin atau memanfaatkan datangnya bulan Ramadan ini untuk sering-sering untuk istiqomah untuk bangun di malam hari. Ya, ketika kita sahur, ketika kita mungkin membangunkan sahur juga daripada kita hanya waktu kita gunakan hanya untuk membangunkan sahur. Memang ada pahalanya. Membangunkan orang makan sahur itu ada pahalanya, Mbak Naura. Ya, kita mengingatkan orang untuk makan sahur itu ada pahalanya. Akan tetapi apabila kita memanfaatkan itu, kita tambah dengan sholat malam, dengan ngaji Al-Quran di malam hari, pasti pahalanya juga akan bertambah. Sehingga keutamaan dari Qiyamul Lail itu tadi, derajatnya akan diangkat oleh Allah, kemudian kita dimasukkan ke surganya Allah, itu akan tercapai. Jadi bulan Ramadan ini kita jalani dengan tidak sia-sia. Mungkin itu saja kajian kita pada hari ini. Mohon maaf, ini sudah keburu malam hari ini ya. Iya, Ustaz. Sudah keburu malam hari. Kajian kita pada hari ini pasti ada kekurangannya. Jika ada kekurangan atau salah dari apa yang saya sampaikan, mohon untuk diluruskan. Dan jika ada baiknya, mari kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu ya, ditunggu tema-tema berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.